Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum ananda yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, meskipun kita belajar secara daring, namun ibu berharap kalian tetap semangat belajar dan senantiasa menjaga protokol kesehatan, rajin berolahraga dan selalu mencuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran dengan sama-sama membaca doa belajar agar kita dimudahkan dalam memahami materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah anak-anak, hari ini kita masuk pada tema 3, tokoh dan penemuan. Pada subtema 1, penemuan yang mengubah dunia dalam muatan IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dan bola lampu dengan tepat. Materi hari ini adalah tentang perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Kira-kira apa ya penyebabnya? Penyebab dari perubahan sosial budaya tersebut, salah satunya adalah adanya penemuan baru di masyarakat yang membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat itu sendiri, seperti ditemukannya listrik dan bola lampu. Nah, anak-anak, bagaimana sih listrik dan bola lampu dapat menyebabkan perubahan sosial budaya di masyarakat? Pengen tahu kan? Yuk kita pelajari. Sebelum ada listrik, masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara yang sederhana atau tradisional. Namun, setelah ditemukannya listrik, masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Berkat penemuan listrik pula, banyak kehidupan masyarakat yang berubah seperti cara memasak, belajar, bekerja lebih mudah dan lebih cepat. Anak-anak, dahulu sebelum ada listrik, penerangan hanya menggunakan lampu tempel atau lampu petromak. Tapi setelah ada listrik, masyarakat menerangi ruangan dalam rumahnya dengan lampu yang dialiri listrik, seperti lampu pijar maupun lampu neon. Nah, anak-anak, dahulu ketika panas, masyarakat hanya menggunakan kipas sederhana dari bambu. Namun, setelah ditemukannya listrik, masyarakat dapat mendinginkan ruangan dengan menggunakan kipas angin, bahkan AC yang harus dialiri oleh listrik juga. Bagaimana dengan memasak? Dahulu masyarakat sebelum ditemukannya listrik memasak dengan menggunakan kompor tungku yang sangat sederhana. Namun setelah ditemukannya listrik, maka ditemukan ada yang namanya kompor listrik. Bahkan ada yang namanya magic comb atau magic jar yang biasa orang tua kalian gunakan di rumah. Nah, anak-anak, bagaimana dengan menyetrika pakaian agar pakaian kalian selalu bersih dan rapi? Maka dahulu masyarakat menggunakan setrika yang berbahan dasar arang yang sangat berat. Namun setelah sekarang ditemukannya listrik, maka lebih mudah dengan menggunakan setrika listrik yang ringan dan efisien. Kemudian selain itu, masyarakat juga perubahan sosialnya melalui cara berkomunikasi. Setelah ditemukannya listrik, banyak alat komunikasi modern seperti telepon genggam, kemudian internet dan komputer, bahkan bisa bertatap muka secara langsung menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Dahulu hanya menggunakan kentongan untuk satu desa saja, kemudian surat, dan proses pengirimannya itu sangat lambat. Nah, anak-anak,
perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi yang memudahkan pekerjaan manusia. Nah, apa saja sih kira-kira manfaat dari listrik setelah kita menggali contoh-contoh tadi? Yang pertama sebagai sumber penerangan, kemudian sumber energi, penghasil panas, gerak dan suara, kemudian media pengobatan, alat bantu olahraga, pengisi daya baterai, dan membuat alat-alat baru yang lebih canggih seperti robot yang dapat membantu kerja manusia. Baik anak-anak, kira-kira siapa sih tokoh yang berjasa dalam penemuan listrik dan lampu tersebut? Iya benar, beliau adalah Michael Faraday, sang penemu listrik pertama di dunia. Beliau lahir tahun 1971 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga yang miskin yang hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Namun berkat semangat perjuangan keras dan pantang menyerah, beliau akhirnya berhasil membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kita patut bersyukur ya anak-anak, berkat penemuan besar beliau ini, kehidupan kita menjadi lebih mudah. Kemudian ada lagi penemu bola lampu yang bernama Thomas Alva Edison. Beliau juga tak kalah penting karena menemukan bola lampu. Dan beliau adalah tokoh yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1947. Pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa penerangan? Bagaimana ya kegiatan masyarakat setelah matahari terbenam? Tentu saja semua aktivitas akan sulit dilakukan, terutama kegiatan yang berada di luar rumah, karena lingkungan yang gelap gulita. Dengan ditemukannya lampu pijar, banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Dahulu, minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Tapi sekarang di kota-kota besar, khususnya kegiatan di jalan raya, terus berlangsung sepanjang hari. Apa saja sih kemudahan yang kita peroleh setelah ditemukannya lampu pijar? Pertama, lampu-lampu jalan terang sepanjang malam, sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatannya hingga malam hari. Kedua, toko-toko tetap buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja. Yang ketiga, anak-anak bisa tetap belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal pada malam hari. Dan yang keempat, pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Anak-anak, masih banyak lagi kemudahan-kemudahan di masyarakat yang dapat dirasakan setelah ditemukannya bola lampu. Perubahan sosial masyarakat akibat ditemukannya lampu adalah sebagai berikut. Di bidang pendidikan, lampu dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dengan adanya lampu, pelajar dapat belajar dengan efektif dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Misalnya, pelajar dapat tetap belajar pada malam hari. Di bidang sosial, lampu dapat mempermudah masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sosial. Misalnya, ketika belum ditemukannya lampu, masyarakat hanya dapat berinteraksi pada siang hari. Sejak ditemukannya lampu, masyarakat tetap berinteraksi pada malam hari, seperti di kegiatan rapat RT. Di bidang budaya, dengan penemuan lampu, otomatis budaya perilaku juga akan berubah ke arah yang lebih baik, namun tetap mempertahankan budaya lama. Lampu mempermudah proses pelaksanaan budaya tersebut di masyarakat. Di bidang ekonomi, lampu dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di suatu daerah. Dengan adanya penerangan dan listrik, maka suatu daerah bisa dikatakan daerah yang layak huni dan memiliki sirkulasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, setelah kalian menyimak video
pembelajaran tadi, tentunya kalian dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali perubahan di masyarakat akibat ditemukannya listrik dan juga lampu pijar. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian serta menambah wawasan kalian tentang perubahan sosial budaya di masyarakat yang diakibatkan oleh penemuan listrik dan lampu pijar. Baik anak-anak, untuk ini kalian akan melakukan diskusi kecil pada grup WhatsApp yang telah Ibu sediakan linknya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda cerdas yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker ketika kalian keluar dari rumah, serta tetap ceria dan semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, pagi ini kita kembali dalam muatan IPS pada tema 3 subtema 2 dengan materi perubahan sosial budaya dalam masyarakat di bidang iptek dan pendidikan. Apa ya kompetensi dasar hari ini? Iya, masih di 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Menurut kalian, bagaimana cara belajar anak-anak tersebut? Ya benar, seperti kalian, mereka juga menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Tentu saja alat yang digunakan anak-anak tersebut dan kalian dalam pembelajaran daring memanfaatkan teknologi yang sudah canggih. Nah, hal yang demikian itu merupakan salah satu contoh perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya melalui sekolah dan buku saja. Namun, dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dapat memperoleh ilmu dan menambah wawasannya dari berbagai media. Nah, kira-kira apa saja ya yang dimanfaatkan manusia untuk memperoleh ilmu dan menambah wawasannya? Mari kita pelajari. Yang pertama, televisi. Hadirnya televisi ini tidak terlepas dari jasa John Logie yang lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1988. Beliau adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang kita kenal dengan nama televisi. Seiring perkembangan teknologi, televisi juga mengalami perkembangan dalam pembuatannya. Dahulu masyarakat hanya menggunakan televisi sederhana yang berwarna hitam putih. Kemudian berkembang menjadi TV berwarna dengan fisik yang lebih tipis. Nah, akhir-akhir ini televisi yang sering tren adalah Smart TV yang dapat langsung mengakses ke jaringan internet.
sehingga penggunanya dapat menonton YouTube dan fitur lainnya langsung melalui televisi. Apa saja sih manfaat televisi? Pertama, sebagai sarana hiburan, untuk relaksasi, media penambah pengetahuan, pemberi informasi terbaru, mengembangkan wawasan kebudayaan, dan memberi informasi perkembangan pembangunan dari pemerintah. Media penyampai informasi tentu saja memberi pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya televisi. Anak-anak, menurut kalian, apa sih pengaruh positif dan negatif dari beragam informasi televisi? Nah, perhatikan ya. Televisi memberi pengaruh positif dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai sumber informasi, baik melalui berita, talk show, fashion, maupun acara hiburan. Memunculkan kreativitas dan mengetahui berita tentang pendidikan. Namun, televisi juga memberi pengaruh buruk, atau kita sebut juga dampak negatif dalam bidang pendidikan, yaitu tayangan televisi mempengaruhi anak untuk bermalas-malasan dan melalaikan tugas, menurunkan prestasi dan konsentrasi belajar, sikap meniru tayangan yang tidak mendidik, serta merusak moral. Kemudian, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, televisi juga berpengaruh positif. Di antaranya menambah wawasan pengetahuan umum, juga berpengaruh negatif, misalnya mendapat ide penipuan serta mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Kita harus bisa memilih tayangan yang bijak sesuai usia kita. Kita juga harus menentukan waktu yang tepat untuk menonton televisi agar tidak mengganggu waktu belajar dan beribadah. Media yang digunakan untuk menambah ilmu dan wawasan berikutnya adalah komputer. Adanya komputer saat ini berkat jasanya Charles Babbage loh, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Komputer. Pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1792 ini merupakan seorang ahli matematika yang berhasil menemukan kalkulator otomatis pertama di dunia. Sejarah perkembangan komputer. 500 tahun sebelum Masehi masih berupa alat tradisional abakus. Tahun 1821 komputer pertama ditemukan. Tahun 1939 komputer listrik dibuat. Kemudian tahun 1971 email pertama berhasil dikirim. Tahun 1973 hadir komputer pertama yang menggunakan keyboard dan mouse. Tahun 1975 komputer sudah mulai dijual dengan harga terjangkau. Tahun 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Dan hingga saat ini, komputer dan internet merupakan perangkat yang tak terpisahkan. Apa sih manfaat dari adanya komputer? Manfaatnya memudahkan dalam mencari informasi dan ilmu pengetahuan, dapat menonton video dan mendengarkan musik, mengerjakan tugas menjadi lebih mudah, memudahkan pekerjaan kantor untuk pengetikan, serta dapat mengakses media sosial bahkan bermain game. Komputer juga memberi dampak baik di bidang pendidikan maupun di bidang IPTEK. Di antaranya dampak komputer di bidang pendidikan. 1. Mendukung kegiatan belajar siswa sehingga dalam mengerjakan tugas sekolah menjadi lebih mudah. Kedua, sebagai media pelaksanaan ujian atau UNBK. Ketiga, membantu guru dalam membuat media pembelajaran. Adapun dampak komputer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pemrograman pada komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis dalam berbagai bidang, seperti industri.
Sama halnya dengan televisi, komputer yang menggunakan jaringan internet juga menjadi media informasi, sehingga memberi pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut kalian nih, apa sih pengaruh positif dan negatif dari beragam informasi melalui internet? Berikut Ibu berikan contohnya ya. Internet memberi pengaruh positif dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi sumber informasi yang luas, sarana meningkatkan kreativitas, belajar bisa dari mana saja, pembelajaran jadi tidak membosankan, dan komunikasi guru dan siswa jadi semakin lancar. Namun, internet juga memberi pengaruh negatif dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai ancaman pornografi. Bahaya tayangan yang bersifat kekerasan membuat siswa malas membaca buku pembelajaran karena kemudahan mesin pencarian di Google, membuat siswa menjadi antisosial, dan menyebabkan kecanduan. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, internet juga berpengaruh positif. Di antaranya memperluas wawasan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta sebagai sumber untuk penelitian dan pengembangan produk. Juga berpengaruh negatif, misalnya tersebarnya informasi palsu atau hoax dari internet serta maraknya penipuan. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan Ibu melalui video pembelajaran ini, Ibu berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian mengenai modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang IPTEK dan pendidikan. Dan setelah ini, kalian dapat mengerjakan kuis yang telah Ibu persiapkan di Google Classroom dengan benar dan teliti ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ananda yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak, ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman, berolahraga secara teratur, selalu mencuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Serta jangan lupa selalu ceria dan semangat ya. Materi IPS pagi ini yaitu peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Pada tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu. Kompetensi dasar hari ini, anak-anak masih ingat? Iya, di 4.2 menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan mandiri. Nah, anak-anak, coba kalian amati proses distribusi pada kegiatan ekonomi berikut ya. Menurut kalian, bagaimana sih pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Kemudian, apa
yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, truk, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai peran teknologi dalam perubahan sosial budaya dan ekonomi, saksikan video berikut ini ya. Teknologi berperan penting dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi, seperti teknologi produksi pertanian. Sebelum adanya teknologi, kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Petani memanfaatkan tenaga kerbau dan cangkul untuk membajak sawah. Setelah panen padi, ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Kegiatan ini tentu saja membutuhkan tenaga yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Saat ini, sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi seperti menggunakan traktor untuk menggarap sawah, kemudian menggunakan mesin penggiling untuk mengolah padi menjadi beras. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi dan pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Selain di bidang pertanian, masih banyak lagi perkembangan teknologi produksi yang memudahkan pekerjaan manusia, seperti cara nelayan menangkap ikan, serta teknologi pembuatan pakaian. Teknologi mengubah cara yang selama ini dilakukan oleh petani, nelayan, dan penenun kain. Sebelum berkembangnya teknologi, mereka bekerja sama dan bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu. Namun, setelah tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin, sosialisasi antar masyarakat pun menjadi berkurang. Nah, mari kita lihat apa saja dampak positif dan negatif dari teknologi produksi masa lalu dan modern. Dampak positif dari teknologi masa lalu yaitu ramah lingkungan sehingga tidak menyebabkan polusi. Sementara dampak negatifnya tidak praktis karena menggunakan tenaga manusia, jadi manusia lebih cepat lelah. Sedangkan dampak positif dari teknologi modern, pekerjaan cepat selesai, tidak memboros tenaga, sebab dikerjakan oleh mesin. Sedangkan dampak negatifnya, penggunaan mesin itu sendiri seringkali menyebabkan polusi. Dengan adanya alat transportasi memberi dampak, yakni distribusi barang kebutuhan lebih merata, harga barang tetap stabil, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah, mendukung pembangunan, serta mendukung pemerataan kesehatan. Sementara ketika tidak ada alat transportasi, memberikan dampak distribusi barang kebutuhan tidak merata, harga barang menjadi mahal, menghambat pembangunan dan ekonomi masyarakat tidak stabil. Transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Sarana transportasi selalu mengalami perubahan. Zaman dahulu masyarakat hanya menggunakan pedati, rakit, perahu dayung, dan becak. Alat-alat transportasi tersebut masih sangat sederhana dan memiliki daya jelajah terbatas sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menempuh jarak jauh. Namun seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju. Misalnya mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, kapal laut. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak yang jauh dalam waktu cepat. Dahulu, alat transportasi hanya membawa manusia dan beberapa barang kecil. Kini, alat transportasi seperti kapal api, pesawat barang mampu mengangkut barang berukuran besar dan menempuh jarak jauh sampai ke luar negeri. Anak-anak masih ingat sang penemu radio?
Ya, beliau adalah Guglielmo Marconi, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Penemuan radio ini memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk mendengarkan lagu, berita daerah, informasi penting, bahkan ceramah. Dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Dapat digunakan sebagai media informasi tentang bahan-bahan pokok, serta sebagai media iklan produk untuk promosi barang yang akan dijual. Selain radio, berikut adalah beberapa penemuan yang memiliki dampak di bidang ekonomi. Di antaranya, telepon sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh, menghemat biaya transportasi saat transaksi karena tidak perlu bertatap muka, dan dapat disewakan seperti halnya telepon umum. Berikutnya adalah laptop, yakni mendesain poster dan iklan agar tampak lebih menarik, serta mempromosikan barang dan jasa melalui sosial media dengan internet. Adapun angkot atau angkutan umum berdampak di bidang ekonomi, yaitu sebagai lapangan pekerjaan bagi supir angkot, sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan, dan mempermudah proses distribusi barang. Nah, anak-anak, masih banyak lagi loh penemuan-penemuan baru yang memberikan dampak di bidang ekonomi. Untuk menggali lebih lanjut, maka kalian harus mengerjakan tugas KD 4.2, mengidentifikasi dampak penemuan teknologi dalam rangka modernisasi di berbagai bidang. Linknya sudah Ibu persiapkan di Google Classroom. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat serta menambah wawasan kalian. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.